Penasaran gak sih siapa yang menjadi bohir aksi beberapa hari kemarin itu sampai kemudian heboh sedemikian rupa? Di awal sebelum kita bongkar, saya akan disclaimer lebih dulu bahwa ini bisa Anda anggap sebagai cocokologi atau analisa kelas warung pinggiran. Tapi ini bisa menjadi bahan untuk sama-sama kita renungkan. Ya kawan-kawan, nggak mungkin aksi sebesar itu yang kemudian menjalar di beberapa daerah kalau tidak ada logistik dan modal yang cukup. Nah pertanyaannya, siapa yang memberikan modal? Karena ini tidak membutuhkan modal yang sangat sedikit. Terjadi pembakaran di 9 kota, kemudian ada penjarahan di beberapa anggota dewan dan juga 1 menteri. Dan juga ini disertai dengan pembakaran gedung-gedung lainnya, juga fasilitas-fasilitas umum. Gak mungkin ini bergerak dengan sendirinya dan merupakan inisiatif masyarakat kalau tidak ada orang yang membacking di belakangnya. Kita sama-sama tahu komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas dan memerangi koruptor ini sangat-sangat luar biasa. Tetapi tentu saja akan mengalami banyak perlawanan-perlawanan. Mulai dari ditangkapnya mantan Direktur Pertamina, mantan Direktur PT Timah, kemudian juga kasus di Aneka Tambang yang sampai merugikan 1.200 triliun ya, adanya pengolahan emas ya sebanyak 109 ton, juga masalah mantan Dirjen Perkeretaapian di Kemenhub, juga Kejaksaan Agung menyita 1 triliun dari PT Aset Pasifik ya. Ini mengenai izin CPO. Nah, itu baru di 2024 akhir, 2 bulan menjabat. Kita masuk pada saat awal tahun 2025. 18 Januari 2025 pemerintah memerintahkan untuk membongkar pagar laut yang ada di Tangerang. Dan baru selesai sepanjang 30 km itu di 13 Februari 2025. Pada saat itu dihentikan pula proyek strategis nasional untuk PIK 2. 17 Februari terjadilah aksi massa besar-besaran yang disebut Indonesia Gelap. Apa tujuannya? 7 hari setelah aksi Indonesia Gelap, tepatnya tanggal 24 Februari 2025, kemudian ada pangeran dari Petrol yang ditangkap ya. Heri Adrianto, anak dari Raja Khalid, dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung beserta 6 orang lainnya karena terbukti telah merugikan negara 193,7 triliun. Sebagai ayah yang baik, tentu Raja Khalid tidak akan diam saja. Dia pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk membebaskan dia dan keluarganya dari jeratan pidana dan jeratan hukum lainnya. Bahkan tersiar kabar kalau sempat Raja Khalid menghubungi Pak Hasim Johedikusumo melobi, tetapi kemudian Pak Hasim menyatakan ya kita hanya membahas bisnis yang lain. Dan 13 Maret ya, di hadapan para guru, Pak Prabowo Subianto melakukan orasi, melakukan pidato dan menyatakan perang terhadap koruptor. Dan di situ mungkin teman-teman masih ingat kalau Pak Prabowo ingin membangun penjara di tengah pulau. Agar apa? Agar narapidana nggak bisa kabur. Dan kalau malam-malam keluar itu bisa dimakan hiu, begitu katanya. Dan beliau sekali lagi nyatakan siap mati untuk Indonesia, tidak akan mundur memerangi koruptor. Mafia-mafia ini tentu tidak akan diam saja karena sudah ada beberapa orang yang dirugikan saat itu. Sampai akhirnya pada tanggal 18 Maret, mafia-mafia ini melakukan perlawanan. Mereka tarik duitnya dari pasar bursa sampai kemudian anjlok dan IHSG dibekukan. Pasti ingat kejadian itu. Tak lama kemudian itu, perang terhadap korupsi semakin membabi buta. Kejagung kemudian menahan 21 orang khusus untuk korupsi timah di bulan April. Dari Mei hingga Juni, kemudian Kejagung menyita 11 triliun. Kasus korupsi CPO Wilmar Group. Dan masih berlanjut tanggal 10 Juni ya, ini heboh kasus Raja Ampat. Ada 4 pulau yang sebetulnya sudah konservasi ya, kemudian dijadikan tambang nikel. Salah satunya adalah PT KW Sejahtera Mining, itu adalah perusahaan milik Aguan yang kemudian dicabut izinnya. 26 Juni terjadi lagi OTT oleh KPK yang ada di Sumatera Utara, yaitu melibatkan Topan Obaja Putra yang tidak lain ini adalah kasirnya atau anak kesayangan atau kader kesayangannya Bobi Nasution. Dan KPK siap untuk membidik Bobi Nasution yang tidak lain adalah menantu dari Joko Widodo. Lanjut setelah itu masih ada hal yang lebih heboh lagi. 10 Juli terjadi peristiwa yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang Raja Khalid berhasil ditersangkakan. Dan 10 hari setelahnya pada saat Kongres PSI di Solo tanggal 20 Juli, Prabowo menyatakan bahwa demonstrasi itu banyak dibiayai oleh para mafia-mafia dan koruptor-koruptor yang ingin membuat Indonesia tetap gaduh. Tak lama setelah itu, tepatnya di tanggal 15 Agustus, Prabowo kemudian berpidato, ya melaksanakan pidato kenegaraan dan pertama kali menyebutkan istilah serakah nomics dan juga melaporkan bahwa banyak sekali kemajuan-kemajuan dan pencapaian seperti misalnya temuan-temuan bahwa terjadinya ketidakstabilan harga pangan-pangan ini karena food cartel dan juga ada 1.000 tambang ilegal yang kemudian sudah dicabut izinnya, juga 3,1 juta hektar lahan-lahan sawit ilegal sudah kembali disita negara. Saat 19 Agustus, Raja Khalid juga kurang bisa bekerja sama, akhirnya dijadikan DPO hingga saat ini. Apa yang terjadi ketika pemilik modal bergabung dengan kepentingan politik? Maka koruptor-koruptor serta barisan-barisan yang kemudian merasa terancam
akan dibongkar kedok dan kasusnya ini berkolaborasi, ya. Mereka merapatkan barisan dan membuat sebuah hal yang sangat luar biasa. Oke, sudah ada beberapa nama yang tadi sudah kita sebut. Silakan simpulkan sendiri cocokologi ini. Apakah betul-betul mereka bermain di balik aksi yang membuat Indonesia semakin gaduh ini? Yuk, silakan tulis di komen.